Tes mulai kui. Boleh kamu. Halo semuanya, pada video ini kami akan menjelaskan materi unit 1 Introduction dari modul SAP 01 SAP Overview. Unit ini akan membahas pengenalan SAP secara umum, mulai dari sejarah SAP sebagai perusahaan, perkembangan produknya, konsep ERP, sampai aplikasi-aplikasi utama yang ditawarkan SAP. Setelah mempelajari unit ini, kita diharapkan mampu memahami milestone atau sejarah penting SAP, menjelaskan produk-produk SAP, menyebutkan aplikasi utama SAP, memahami konsep ERP, serta membedakan antara application dan komponen dalam SAP. SAP didirikan pada tahun 1972 oleh 5 mantan karyawan IBM, yaitu Hasso Plattner, Dietmar Hopp, Klaus Hollander, Klaus Cicera, dan Hans Werner Hector. Tujuan awal mereka adalah membuat software standar untuk proses data bisnis secara real time. Pada tahun 1979, SAP mulai menggunakan server sendiri dan mengembangkan pendekatan baru yang kemudian melahirkan SAP-R/2. Sistem ini menjadi salah satu tahap penting dalam perkembangan SAP. Lalu pada tahun 1992, SAP R/3 dirilis ke pasar. R/3 menjadi sangat penting karena menggunakan konsep klien atau server, tampilan grafis yang lebih seragam, database relasional, dan bisa berjalan di berbagai komputer dari penyedia berbagai. Seiring waktu, SAP terus berkembang menjadi perusahaan software enterprise global. Pada tahun 2000, SAP telah memiliki jutaan pengguna, puluhan ribu instalasi, dan banyak cabang industri. SAP juga memiliki jaringan kantor pusat pengembangan, training center, dan servis subdisnya di berbagai negara. Dalam modul disebutkan bahwa SAP memiliki subsidiari lokal di lebih dari 50 negara untuk mendukung sales, consulting, training, dan servis. Selain itu, SAP juga bekerja sama dengan banyak partner dan reference customer partner ini membantu pelanggan dalam memilih, mengimplementasikan, dan menggunakan produk SAP secara operasional. Jadi dari sejarahnya terlihat bahwa SAP berkembang dari software fungsional sederhana menjadi penyedia solusi bisnis digital. Selanjutnya akan dijelaskan konsep ERP dan overview produk SAP. Lanjut, Ra. Sabar. Tapi yang ininya di mana PDF-nya? Nah, harusnya lu download tuh share screen-nya tuh PDF-nya aja. Jadi window gitu. Gini doang. Lu download dulu terus lu buka lagi di new tab gitu. Emang menyebalkan. Wait. Ya gimana? Masuk ke ERP. SAP sangat berkaitan dengan konsep ERP, yaitu Enterprise Research and Planning. ERP adalah sistem yang membantu perusahaan mengintegrasikan proses bisnis penting seperti keuangan, sumber daya manusia, pembelian, produksi, penjualan, dan logistik. Pada tahun 1970, konsep ERP belum dikenal seperti sekarang. SAP melalui SAP melalui sistem R mulai memperkenalkan software yang mampu memproses data bisnis secara real time dan menyimpannya ke database pusat. Keunggulan dari sistem seperti ini adalah perusahaan bisa mengakses data lebih cepat, memiliki kontrol yang lebih baik, dan meningkatkan transparansi dalam proses bisnis. Perkembangan ERP. Pada tahun 1980-an,
Sistem seperti ini mulai dikenal sebagai ERP standar. SAP menjadi salah satu pemimpin karena menawarkan proses yang terintegrasi. Integrasi ini membuat perusahaan lebih efisien karena data dari satu proses bisa langsung digunakan oleh proses lain. Dan pada tahun 1990-an, perkembangan internet membuat kebutuhan bisnis semakin luas. Proses bisnis tidak hanya terjadi di dalam perusahaan, tetapi juga melibatkan pelanggan, supplier, dan partner. Karena itu, SAP mulai mengembangkan produk yang lebih luas, seperti CRM, SCM, dan Business Intelligence. Produk SAP berdasarkan ukuran perusahaan. SAP menyediakan produk untuk berbagai ukuran perusahaan. Untuk perusahaan besar seperti proses yang kompleks, SAP menawarkan My SAP Business Suite. Produk ini digunakan untuk mengelola rantai nilai perusahaan secara lengkap. Untuk proses utama perusahaan seperti accounting, human resource, dan logistik, SAP menyediakan My SAP ERP. Produk ini menjadi inti dari proses bisnis perusahaan. Untuk perusahaan kecil dan menengah, ada My SAP All-in-One dan SAP Business One. My SAP All-in-One adalah solusi yang sudah dipaketkan dan disesuaikan dengan industri tertentu. Sedangkan SAP Business One adalah aplikasi ERP terintegrasi yang lebih sederhana dan cocok untuk small and mid-size of business. My SAP Business Suite dan My SAP ERP. My SAP Business Suite terdiri dari beberapa aplikasi bisnis yang bisa digunakan bersama-sama atau secara terpisah. Semua aplikasi ini berjalan di atas platform teknologi SAP NetWeaver. Sementara itu, My SAP ERP berfokus pada proses bisnis inti perusahaan, seperti financials, human capital management, operations, and corporate service. Silahkan Richard Gas Enggak sih. dulu. Aplikasi SAP, komponen NetWeaver, belum. Bentar, sorry. Aplikasi versus komponen. Dalam SAP ada perbedaan antara application dan komponen. Application adalah produk SAP yang dilihat dari sudut pandang proses bisnis pelanggan. Jadi fokusnya adalah bagaimana perusahaan menggunakan SAP untuk menjalankan proses bisnis. Sedangkan komponen adalah bagian teknis atau building block dari software SAP. Jadi, komponen lebih dilihat dari sisi teknis sistem. Contohnya, ketika sebuah perusahaan menggunakan MySAP Custom Relationship Management atau MySAP CRM, maka di balik aplikasi tersebut bisa terdapat beberapa komponen teknis seperti SAP ECC, SAP NetWeaver Portal, SAP NetWeaver Business Intelligence, dan SAP CRM. Nah, SAP NetWeaver adalah platform teknologi yang menjadi dasar dari MySAP Business Suite, Industry Package, dan SAP X-Apps. Tujuannya adalah mengintegrasikan komponen SAP dan non-SAP agar bisa bekerja dalam satu lingkungan sistem. Dalam modul, SAP NetWeaver dibagi menjadi beberapa area utama, yaitu People Integration,
information integration, process integration, dan application platform. People integration membantu pengguna mendapatkan informasi dan fungsi yang dibutuhkan. Informasi integration mengelola data penting perusahaan. Proses integration membantu proses bisnis berjalan melewati batas sistem. Sedangkan aplikasi platform mendukung teknologi seperti J2EE dan ABAP. Aplikasi utama dalam SAP Business Suite. Nah, MySAP Business Suite memperluas fungsi MySAP ERP melalui beberapa aplikasi utama. Pertama yaitu MyCRM atau Customer Relationship Management yang berfokus pada hubungan dengan pelanggan. Kedua, MySAP PLM atau Product Lifecycle Management yang mendukung pengembangan produk, kualitas, keselamatan produk, dan maintenance. Yang ketiga, MySAP SCM atau Supply Chain Management yang digunakan untuk merencanakan dan mengoptimalkan supply chain lintas perusahaan. Dan yang keempat, MySAP SRM atau Supplier Relationship Management yang membantu proses pengadaan barang dan hubungan dengan supplier. SAP juga menyediakan industri package, yaitu solusi yang disesuaikan dengan kebutuhan industri tertentu. Contohnya seperti industri otomotif, banking chemical, healthcare, logistik service provider, mining, oil and gas, public sector, dan retail. Selain itu, ada juga SAP XApps. SAP XApps digunakan untuk menggabungkan beberapa sistem yang berbeda agar proses bisnis bisa berjalan lebih terintegrasi. Misalnya, dalam proses penjualan, XApps bisa membantu menggabungkan pengecekan kredit dari sistem akuntansi, ketersediaan barang dari sistem logistik, dan informasi lain dalam satu proses. Jadi, kesimpulan dari unit 1 adalah SAP merupakan perusahaan penyedia software enterprise yang berkembang dari sistem sederhana untuk pemrosesan data bisnis real-time dengan solusi bisnis global. SAP tidak hanya menyediakan ERP, tapi juga berbagai aplikasi seperti CRM, SCM, SRM, PLM, Industry Package, dan XApps. Dengan memahami unit 1, kita mendapatkan gambaran dasar tentang SAP sebagai perusahaan, sejarah perkembangannya, konsep ERP, serta produk dan aplikasi utama yang digunakan untuk mendukung proses bisnis perusahaan. Cukup dari saya.